Selamat pagi Bu Helen, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Statistik Data Kunjungan Klinik Anak di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Kota Pontianak berdasarkan wilayah per Desember 2021 yang beranggotakan Filen Gunawan, yaitu saya sendiri, Zaki Nando Diastriatama, dan Michael. Dataset yang kami gunakan adalah data kunjungan klinik anak berdasarkan wilayah Kota Pontianak per Desember 2021, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Provinsi Kalimantan Barat, yang bersumber dari web resmi, yaitu data.kalbar.go.id. Alasan dipilihnya dataset ini karena penulisan ingin menganalisis memahami distribusi dan pola kunjungan rumah sakit di Pontianak, khususnya di klinik anak pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, sehingga dapat mengetahui berbagai informasi seperti wilayah Pontianak mana yang membutuhkan pelayanan kesehatan anak yang lebih tinggi. Selain itu, diharapkan informasi ini akan berguna untuk menentukan rencana membangun layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan anak lainnya di Pontianak. Berikut dataset kunjungan klinik anak berdasarkan wilayah Kota Pontianak per Desember 2021. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Provinsi Kalbar. Apabila dilihat secara sekilas dapat diketahui bahwa kunjungan klinik anak ke rumah sakit tersebut paling tinggi berasal dari Rumah Sakit Pontianak Kota dan kunjungan terendah berasal dari wilayah Pontianak Selatan. Metode penelitian kami yaitu pertama menghitung mean, median, simpangan baku, dan varian dengan rumus yang tersedia di Excel. Kedua, memvisualisasikan data dengan metode Stargaze untuk membuat histogram dengan Excel dan Visual Studio Code dengan bahasa Python dan dari library Seaborn dan Matplotlib. Ketiga, melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk yang cocok untuk data yang kecil atau n kurang dari 50. Dan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai pembanding untuk memastikan agar hasil uji konsisten. Hipotesis yang digunakan adalah H0, yaitu data berasal dari distribusi normal, dan hipotesis alternatif H1, yaitu data tidak berasal dari distribusi normal. Sehingga, jika p-value lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan sebaliknya. Pengujian dilakukan menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa Python, menggunakan library SciPy dan NumPy. Tahap keempat, yaitu melakukan analisis probabilitas dengan menjawab beberapa pertanyaan nyata dan analisis. Berikut adalah 6 pertanyaan nyata yang kami siapkan. Berikut adalah 3 pertanyaan analitis yang kami siapkan. Selanjutnya, kami akan membahas hasil yang telah kami temukan. Untuk mean, kami mencarinya menggunakan rumus average, median menggunakan rumus median, standar deviasi menggunakan rumus stdef.p, dan variance menggunakan rumus var.p. Untuk hasil yang kami temukan adalah Pontianak Kota memiliki kunjungan bulanan yang paling tinggi apabila dilihat dari rata-ratanya yang bernilai 105. Dengan variasi kunjungan yang cukup tinggi juga antar bulan, dapat dilihat dari variance-nya yang bernilai 561,83. Kemudian Pontianak Barat menyusul di urutan kedua apabila dilihat dari rata-ratanya dengan variasi yang lebih terkendali dibandingkan Pontianak Kota. Dapat dilihat bahwa variasinya jauh lebih rendah, yaitu sekitar 302,39. Selanjutnya, Pontianak Utara dan Pontianak Timur memiliki rata-rata kunjungan yang hampir sama, yaitu di angka 25,17 dan 25,42. Dan namun Pontianak Utara memiliki variasi yang lebih besar antar bulan dibandingkan Pontianak Timur yang datanya lebih stabil. Dapat dilihat dari variansnya, Pontianak Utara adalah 112,58 dan Pontianak Timur adalah 68,81, yang jauh lebih rendah daripada Pontianak Utara. Kemudian Pontianak Tenggara berada di urutan kedua terakhir, namun penyebarannya tidak terlalu bervariasi. Dapat dilihat dari variansinya yang kecil, yaitu 70,89, dan di urutan terakhir apabila dilihat dari rata-rata adalah Pontianak Selatan, namun memiliki variasi antar bulan yang cukup tinggi, yaitu di sekitar 104,91. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan histogram. Di sini kami menggunakan metode Sturges. Tahap pertama adalah menentukan Xmax dan Xmin-nya menggunakan rumus max dan min di Excel. Setelah itu menentukan range dengan rumus R sama dengan Xmax kurang Xmin. Tahap ketiga adalah menentukan kelas. Dari metode Sturges menyediakan rumus kelas, yaitu K
sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Tahap terakhir yaitu menghitung panjang kelas dengan rumus P sama dengan R bagi K. Berikut adalah hasil yang telah kami peroleh dari setiap wilayah dari Pontianak Kota hingga Pontianak Barat. Berikut adalah histogram Pontianak Kota. Histogram menunjukkan jumlah kunjungan yang paling banyak berada di rentang 96 hingga 111. Kurva pada histogram menunjukkan pola distribusi yang cenderung normal, sehingga mungkin dengan rata kunjungan yang cukup tinggi, masih ada beberapa bulan dengan kunjungan yang lebih sedikit. Berikut adalah histogram Pontianak Selatan. Histogram menunjukkan jumlah kunjungan banyak berada di rentang 1 hingga 15. Mayoritas kunjungan berada pada 12 pertama, sehingga mungkin wilayah ini cenderung memiliki jumlah kunjungan yang rendah setiap bulannya. Berikut adalah histogram Pontianak Tenggara, sehingga memiliki pola kunjungan yang merata dengan sedikit peningkatan pada rentang 20,8 hingga 26 kurva pada histogram yang sedikit meninggi. Di ujung kanan menunjukkan ada peningkatan kunjungan di bulan-bulan tertentu. Namun pola kunjungan cukup merata dan tidak menunjukkan cukup pucuk yang sangat dominan. Berikut adalah histogram Pontianak Utara. Histogram menunjukkan jumlah kunjungan yang paling banyak berada di rentang 19 hingga 35. Kurva menunjukkan bahwa wilayah ini kemungkinan berdistribusi normal, dengan puncak di tengah-tengah, sehingga mungkin bahwa pola kunjungan di wilayah ini terdistribusi secara merata di sekitar nilai tengah. Berikut adalah histogram Pontianak Timur. Histogram menunjukkan jumlah kunjungan yang seimbang dan memiliki dua puncak di rentang 16 hingga 22 dan 28 hingga 34. Kurva pada histogram yang naik turun mungkin menandakan bahwa pola kunjungan cenderung ada pada rentang tengah, sehingga mungkin wilayah ini memiliki pola kunjungan yang stabil. Berikut adalah histogram Pontianak Barat. Histogram menunjukkan jumlah kunjungan banyak berada di rentang 48 hingga 60 dan 72 hingga 48. Histogram juga menunjukkan dua bukit kecil yang mungkin berarti bahwa terdapat dua pola waktu atau kelompok kunjungan yang berbeda di wilayah ini. Selanjutnya kami melakukan uji normalitas menggunakan pengujian Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan Visual Code menggunakan bahasa Python. Hasil yang kami peroleh adalah semua dataset yang telah kami uji berdistribusi normal. Dapat ditandai dengan semuanya menolak H0, hipotesis 0 yaitu yang telah kami sebutkan di awal, yaitu data berdistribusi normal apabila p-value-nya di atas 0,05. Nah, dapat dilihat pada hasil berikut ini bahwa semua hasil baik di pengujian Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov semuanya bernilai di atas 0,05. Sehingga hipotesis 0 gagal ditolak dan artinya semua dataset ini berdistribusi normal. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan nyata dan pertanyaan analitis yang telah kami siapkan di awal. Pertanyaan nyata yang pertama yaitu berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Kota dalam satu bulan melebihi 120 dengan rata-rata 105 dan simpangan baku 23,70 jika data berdistribusi normal. Dari informasi yang kita peroleh, kita dapat menghitung Z dengan rumus X dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Hasilnya adalah 0,6329. Sehingga peluang Z melebihi 0,63 dapat dilihat di tabel Z kurang dari 0,63 diperoleh 0,7357. Agar kita mendapatkan peluang Z lebih dari 0,63, maka harus dikurangkan dengan 1 dan hasilnya 0,2643. Jadi peluang jumlah kunjungan anak dari Pontianak Kota melebihi 120 dalam sebulan adalah 23,43% dan peluang ini cukup kecil tapi masih mungkin untuk terjadi. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan nyata yang kedua, yaitu berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Selatan dalam satu bulan kurang dari 5 dengan rata-rata 12,42 dan simpangan baku 10,24 jika data berdistribusi normal. Setelah dihitung, Z-nya mendapatkan nilai minus 0,7246, sehingga peluang Z kurang dari minus 0,72 adalah 0,2358 pada Z-table. Jadi peluang jumlah kunjungan anak dari Pontianak Selatan kurang dari 5 kunjungan dalam sebulan adalah 23,58%. Peluang ini cukup rendah sehingga kejadian ini bisa jarang terjadi. Selanjutnya pertanyaan nyata ketiga yaitu berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Tenggara dalam satu bulan berada di antara 10 dan 20 dengan rata-rata 14,67 dan simpangan baku 8,42 jika data berdistribusi normal. Setelah dihitung, Z-nya mendapatkan Z yang ke-1 bernilai minus 0,5546,
dan Z kedua bernilai 0,6330. Maka peluang minus 0,55 kurang dari Z kurang dari 0,63 adalah 0,7357 dikurang dengan 0,2912, sehingga didapatkan hasil 0,4445. Jadi peluang jumlah kunjungan anak dari Pontianak Tenggara di antara 10 hingga 20 kunjungan dalam sebulan adalah 52,96%. Peluang ini cukup tinggi dan dapat sering terjadi. Selanjutnya pertanyaan nyata keempat, yaitu berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Utara dalam 1 bulan lebih dari 30 dengan rata-rata 25,42 dan simpangan baku 10,61 jika data berdistribusi normal. Setelah dihitung Z-nya memperoleh nilai 0,4317 dan peluang Z lebih dari 0,43. Di Z table didapatkan Z kurang dari 0,43 adalah bernilai 0,6664. Dan untuk mendapatkan peluang Z lebih dari 0,43 maka harus dikurangkan dengan 1 dan diperoleh hasil 0,3336. Selanjutnya pertanyaan nyata kelima, yaitu berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Timur dalam 1 bulan di bawah 20 dengan rata-rata 25,17 dan simpangan baku 8,29 jika data berdistribusi normal. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Timur dalam 1 bulan di bawah 20 dengan rata-rata 25,17 dan simpangan baku 8,29 jika data berdistribusi normal. Setelah dihitung Z-nya diperoleh hasil minus 0, setelah dihitung Z-nya diperoleh hasil minus 0,6236 dan peluang Z kurang dari minus 0,62 adalah 0,2676. Jadi peluang kunjungan jumlah anak dari Pontianak Timur kurang dari 20 kunjungan dalam sebulan adalah 26,76%, dan peluang ini cukup kecil namun masih memungkinkan untuk terjadi. Terakhir yaitu pertanyaan ke-6, berapa peluang bahwa jumlah kunjungan anak dari Pontianak Barat dalam 1 bulan melebihi 80 dengan rata-rata 69,33 dan simpangan baku 17,39 jika data berdistribusi normal. Diperoleh nilai Z adalah 0,6136, mendapatkan hasil 0,7291. Jadi peluang jumlah kunjungan anak dari Pontianak Barat lebih dari 80 kunjungan dalam sebulan adalah 72,91%. Selanjutnya adalah pertanyaan analitis, yaitu pertanyaan ke-7. Apakah mungkin bahwa kunjungan anak dari Pontianak Tenggara dalam 1 bulan lebih dari 30 kunjungan dengan mean atau rata-rata dari Pontianak Tenggara adalah 14,67 dan simpangan bakunya bernilai 8,42, sehingga X adalah dalam 1 bulan lebih dari 30 kunjungan, jadi X-nya 30. Setelah dihitung, Z-nya diperoleh nilai 1,8207. Dan apabila menggunakan Z table, maka 1 dikurang 0,9656 dan memperoleh hasil 0,0344. Jadi peluang kunjungan dari Pontianak Tenggara kurang dari 30 kunjungan dalam sebulan adalah 3,44%. Peluang ini sangat rendah, namun masih memungkinkan untuk terjadi. Namun, perlu ditelusuri lebih lanjut lagi mengapa kunjungan anak dari Pontianak Tenggara ini dalam sebulan tidak dapat melebihi 30. Dan ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, populasi anak di daerah tersebut sedikit sehingga tidak banyak anak yang membutuhkan layanan kesehatan. Yang kedua, akses terhadap layanan kesehatan yang kurang seperti rumah sakit yang jauh, sehingga apabila tidak dalam keadaan yang terdesak, masyarakat di daerah tersebut tidak akan mengunjungi rumah sakit karena jaraknya yang jauh. Yang ketiga adalah populasi anak di daerah tersebut memiliki kesehatan yang baik, sehingga rumah sakit dapat melakukan survei mengenai lingkungan hingga pola hidup di wilayah ini agar dapat membawa dampak baik bagi wilayah dengan pola kunjungan yang tinggi atau membawa dampak baik bagi wilayah Pontianak yang memiliki kunjungan yang tinggi, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesehatan di wilayah tersebut. Pertanyaan analitis kedua, apakah mungkin dalam sebulan terjadi lebih dari 100 kunjungan anak dari Pontianak Kota? Mean dari Pontianak Kota adalah 105, simpangan bakunya bernilai 23,70, dan yang ditanyakan adalah X sama dengan 100.
Setelah dihitung, mendapatkan nilai Z adalah minus 0,2110, sehingga peluang Z lebih dari minus 0,21 adalah 1 dikurang 0,4168 yang mendapatkan hasil 0,5832. Jadi peluang kunjungan anak dari Pontianak Kota lebih dari 100 kunjungan dalam sebulan adalah 58,32%. Peluang ini cukup besar sehingga dapat sering terjadi, namun harus ditelusuri lebih lanjut lagi mengapa kunjungan anak dari wilayah Pontianak Kota dapat melebihi 100 kunjungan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan anak, sehingga rumah sakit harus lebih memperhatikan layanan yang diberikan dan jangan sampai memberikan layanan yang buruk. Yang kedua adalah populasi anak di Pontianak Kota yang besar sehingga memerlukan lebih banyak akses ke layanan masyarakat, sehingga rumah sakit harus lebih memperluas layanan kesehatan agar pola kunjungan lebih merata. Yang terakhir yaitu masalah kesehatan seperti lingkungan yang buruk dan pola hidup yang buruk dapat menyebabkan kesehatan anak di wilayah ini menurun, sehingga rumah sakit dapat memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya kesehatan, pola hidup yang baik, imunisasi, dan lainnya. Namun terlepas dari 3 kemungkinan ini, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi pola kunjungan lebih dari 100 ini dapat sering terjadi. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu apakah mungkin dalam sebulan terjadi lebih dari 100 kunjungan anak dari Pontianak Selatan dengan MEAN 12,42 dan simpangan baku 10,24 dengan X-nya adalah 100 dan nilai Z-nya diperoleh 8,5527, sehingga peluang Z melebihi 8,55 yaitu 1 dikurang 0,999 dan saking kecilnya mendekati 1 sehingga hasilnya sangat-sangat mendekati 0. Jadi peluang jumlah kunjungan dari anak Pontianak Selatan lebih dari 100 kunjungan dalam sebulan adalah 0%. Peluang ini sangat kecil sehingga tidak mungkin terjadi kunjungan lebih dari 100 anak dalam sebulan di Pontianak Selatan. Ada beberapa kemungkinan yang memengaruhi hal tersebut, yaitu yang pertama adalah akses terhadap layanan kesehatan yang kurang sehingga rumah sakit perlu memperluas layanan kesehatan untuk menjangkau anak-anak dari Pontianak Selatan. Yang kedua, Pontianak Selatan memiliki lebih sedikit populasi anak yang membutuhkan layanan kesehatan. Yang ketiga, Pontianak Selatan sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan anak yang lebih memadai dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Hal ini dapat mendorong rumah sakit untuk terus meningkatkan pelayanan rumah sakit. Dan selain dari ketiga kemungkinan telah disebutkan, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan kejadian lebih dari 100 kunjungan tidak mungkin terjadi di Pontianak Selatan. Dan hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah wilayah Pontianak Kota memiliki jumlah kunjungan tertinggi dengan rata-rata 105 kunjungan per bulan dan juga simpangan baku terbesar, yang menandakan variasi kunjungan yang besar antar bulan ke bulan. Pontianak Barat berada di urutan kedua sebagai wilayah yang kunjungannya cukup tinggi, diikuti Pontianak Utara dan Pontianak Timur dengan nilai rata-rata kunjungan yang lebih seimbang. Di sisi lain, Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara memiliki rata-rata kunjungan yang rendah. Uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa seluruh data-data dari masing-masing wilayah berdistribusi normal dan visualisasi histogram dari masing-masing wilayah juga mendukung pola distribusi normal. Wilayah dengan kunjungan tinggi seperti Pontianak Kota dan Barat mungkin memerlukan penambahan kapasitas atau peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, wilayah kunjungan terendah seperti Pontianak Selatan dan Tenggara dapat dievaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab rendahnya kunjungan. Apakah karena akses, kesadaran masyarakat, atau faktor lainnya. Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran mengenai kondisi statistik dari data kunjungan yang dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan anak di masa mendatang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan maaf bila ada terdapat kesalahan kata. Terima kasih.